Yo guys, dan bertemu kembali bersama Gorioris di MotoGP Karir. Dan saat ini kita sudah tiba di balapan terakhir MotoGP Karir season keempat, atau di musim kedua kita di kelas MotoGP. Dan hingga sekarang ini sudah bisa dipastikan yang menjadi juara dunia adalah Rins Rio. Cuman karena sekarang merupakan balapan terakhir kita sebelum gabung ke tim satelit Yamaha, aku bakal balapan semaksimal mungkin untuk lebih menghormati Ducati Factory yang sudah ngebawa kita menjadi juara dunia MotoGP di musim ini. Sekaligus perayaan selebrasi juara dunia bersamaku tim kita di Ducati Factory. Karena di next season gue yakin pasti perjuangan kita dengan Yamaha pasti bakal lebih sulit, karena emang Yamaha lagi dalam masa keterpurukan cuy. Oke, singkat cerita, di sesi kualifikasi di sektor 1 kita lumayan bagus dengan berhasil membuat gap bar warna merah. Kemudian di sektor 2 sayangnya kita agak lebih lambat, dan di S3 kita bisa ngebikin gap bar warna merah lagi. Cuman di last sektor kita kekurangan kecepatan dan akhirnya di kualifikasi kita mentok di posisi kelima saja. Tapi nggak masalah karena ini kualifikasi yang pasti bakal beda dengan balapan cuy. Balapan banyak faktor yang pasti bakal mempengaruhi kita bisa menang atau mungkin kalah. Dan akhirnya tiba kita di starting grid MotoGP Valencia. Dan hari ini kita menggunakan nomor start nomor 1 nih, spesial juara dunia. Helmnya warna golden, warna emas, kemudian sarung tangan, sepatu, knee slider, kemudian nomor start, dan helmnya juga semua bertemakan warna golden ya. Supaya apa? Supaya lebih merayakan gelar juara pertama kita di MotoGP 23 atau di kelas MotoGP cuy. Dan nanti karena emang di next season kita sudah nggak sama Rins Rio lagi, melainkan kita bakal membalap bersama Asep Surasep yang akan segera comeback lagi di MotoGP Karir next season. Yang pasti kita nggak akan sendirian karena kita bakal ada rekan tim ya di tim satu yang kita buat sendiri. Tapi gue masih rahasiain siapa yang akan menjadi tandem kita nanti di tim satelit Yamaha Movistar yang akan segera kita tunggangi di karir musim kelima atau karir next season. Oke, langsung saja kita mulai Valencia Grand Prix last round MotoGP Karir. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi kelas MotoGP Valencia Grand Prix last round. It's on the way, dan menuju first corner. Espargaro langsung menjadi pimpinan race. Sementara itu kita berjuang dari posisi yang cukup belakang karena seperti biasa start kita akan sangat ampas di MotoGP Karir. Dan cuma di karir doang, sementara itu di MotoGP gameplay lainnya nggak pernah terjadi kayak gini. Jadi sekarang kita overtaking Johan Zarco, dan oh my god, Johan Mir terjatuh kan kawan dengan cara yang cukup memilukan, yaitu agak sedikit glesot di bagian kiri sehingga dia masuk di area grass cuy, atau rerumputan, dan dia terjatuh. Gue gak tau pasti apa penyebab dari si Johan Mir jatuh, tapi yang jelas itu cukup konyol jatuhnya si Johan Mir cuy. Sekarang dua Aprilia langsung menjadi pimpinan balapan seperti biasa. Seperti di paruh musim kedua, Aprilia akan sangat mendominasi. Dan kini tugas kita adalah mengalahkan mereka berdua selama 7 putaran di Valencia Grand Prix. Nah, ini udah balapan terakhir dan tinggal menunggu waktu saja. Kita akan segera ngelakuin sepang tes ya kawan-kawan ya, atau di Potemo Test. Ada beberapa hal yang bikin gue penasaran nih. Apakah nanti di MotoGP Karir musim depan performa dua Aprilia akan seperti ini atau mendominasi seperti ini? Soalnya cuy, kita selama balapan di MotoGP Karir ya 2 musim ini, di musim lalu Pecco sangat mendominasi, cuman Aprilia nggak pernah bagus ya di musim lalu. Kemudian masuki musim kedua kita di kelas MotoGP, di mana ada sedikit perubahan terjadi atau masa transisi. Di paruh musim pertama Pecco kencang sekali, dan di paruh musim kedua itu mendadak Pecco langsung lambat, seakan-akan tenggelam karena dua Aprilia lebih kencang cuy. Jadi gue rasa itu menjadi suatu hal yang sangat menarik jika kita amati secara bersama-sama. Dan di next season, apakah dua Aprilia akan lebih kuat lagi seperti ini? Itu menjadi Espargaro mengcollision
Nah ini nih yang gue suka dari Aprilia cuy. Mainnya kayak gini mereka, berani banget ya. So aja nih, langsung aja kita kembali Spargaro. Jadi gue rasa persaingan di MotoGP Karir akan lebih seru lagi untuk musim depan. Terlebih lagi kita pakai Yamaha cuy. Yang notabene Yamaha itu motor paling pelan banget di grid MotoGP. Aduh, pokoknya gue masih penasaran kira-kira siapa nanti di musim depannya bakal jadi musuh kita nih untuk duel. Ya, kita overtaking Spargaro dan nice, oke nice sekali overtaking dari Rizrio kepada Spargaro. Namun kembali Pak RT Andorra memberikan serangan, namun sekarang kita berhasil menahan laju dari Alex Spargaro. Nah, musim depan kita bakal gabung sama Yamaha yang notabene performanya benar-benar pelan banget ya di antara motor yang ada di grid MotoGP. Dan gue rasa nanti di musim depan kita nggak ada target sedikit pun untuk meraih gelar juara dunia karena kita sudah dari cuy. Kita tim satelit baru bikin tim, kemudian performa kita masih bakal lebih di bawah banget. Dan gue rasa untuk menjadi juara dunia di musim pertama itu bakal susah sekali. Sama halnya kayak kita waktu kemarin balapan di MotoGP Karir bersama Grace ini. Itu agak lebih sulit ya. Jadi gue rasa besok di next season kita masih bakal lebih harus berusaha keras nih untuk bisa ngebawa kembali Yamaha berada di puncak kejayaannya. Jadi tinggal kita bersabar saja untuk menanti momentum yang pas. Dan sekarang Maverick kita overtaking, namun Maverick kembali mendefend dari inside line, tergenam Angel Nieto corner dan langsung kembali berduel side by side. Namun Maverick lebih unggul di tarikan gasway. Tapi di entry corner seperti biasa kita akan ngerapetin kembali gap dengan Maverick Vinales. Lap ketiga dan masih ada 4 lap lagi yang berjalan. Ini gue bakal overtaking Maverick dengan cara yang sama kepada si Espargaro tadi. Perlahan dapetin apex-nya dan kita block pas. Nice sekali. Tapi Maverick kembali melawan dan noleh ke belakang dia cuy. Asem banget. Oke, kita lawan lagi. Namun Maverick kembali mendefend dari inside line. Ngebuka pelan lagi. Maverick ngebikin kita masuk ke gravel. Namun akhirnya kita berhasil bertahan lagi. Kita block pas di last corner. Menuju lap keempat, Maverick on Slip Dream melesat di posisi pertama lagi, tapi Ducati akan mencoba kembali di top speed. Langsung kita overtake kembali Maverick Vinales dan di Force Gunner Rizrio kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Ducati di Small GP23 dan kita berhasil merebut fastest lap. Nah, mungkin kita kalau ngomongin soal pengembangan tim ya di next season, gue masih belum tahu apakah kita bakal menjadi pimpinan tim langsung atau mungkin menjadi pembalap kedua. Nah, misalkan kita ingin membuat Yamaha kenceng, syaratnya ya kita harus bisa menjadi pimpinan tim dan pengembangan ada di tangan kita. Nah, kalau udah gitu, kita bisa leluasa mengatur ya arah pengembangan tim Yamaha agar nanti kita bisa memiliki performa terbaik yang sama dengan apa yang kita mau cuy. Jadi motor sama tim nurutin kita dan pastinya kita akan memiliki performa yang maksimal. Tapi tunggu dulu nih karena masih ada Maverick yang menyerang, kita bakal putar dulu. Oke, di sektor ketiga tikungan ke-10, 11 dan dapetin apex-nya. Nice sekali. Oke, exit corner Maverick gagal mengovertaking. Clear, aman cuy. Tinggal kita nunggu saja nih waktu yang tepat buat berselebrasi juara dunia. Nah, kalau ngomongin soal pemilihan tim kemarin nih di vote yang sempat gue bikin kemarin tuh gila cuy, gue masih gak nyangka ternyata peminatnya atau mungkin antusias kalian itu benar-benar tinggi sekali. Itu kayak gue terharu ternyata yang menginginkan kita tuh gabung sama Yamaha dan menggunakan livery yang cukup legend atau historical. Itu banyak sekali, tembus 400 komentar. Itu gue benar-benar ngucapin terima kasih banget sama kalian karena udah ikut berpartisipasi untuk ngepilih livery tepatnya untuk MotoGP Karir kita di musim depan bersama Yamaha cuy. Ini benar-benar kayak suatu hal yang sangat ngebikin gue speechless dan kayak ngerasa bersyukur sekali punya kalian yang bisa ngedukung terus dan juga ikut berpartisipasi hingga saat ini. Dan ini benar-benar luar biasa banget, ini suatu pencapaian sangat gue seneng banget. Pokoknya gue ngucapin terima kasih banyak sama kalian yang udah nge-support Gorioris ya hingga sekarang ini. Ya meskipun notabene kita kontennya MotoGP Karir, gue masih bingung kita mengembangin konten karir tuh kayak gimana karena dari gamenya aja nggak berkembang tuh. Jadi ya kita cuman ngejalanin karir seperti biasa kayak di musim-musim sebelumnya atau di MotoGP Game seri sebelumnya.
Ya kita doakan saja semoga di franchise MotoGP game selanjutnya itu bisa lebih ada improvisasi lagi yang lebih meningkatkan keseruan di gameplay karir untuk MotoGP next franchise ya di MotoGP 24. Dan hingga sekarang ini kita nggak ada informasi apapun untuk MotoGP 24 karena belum ada kabar yang tersebar ya di dunia perdiskordan untuk MotoGP official account ini. Nah, sekarang di lap ke-6 tinggal 2 lap lagi. Race Valencia Grand Prix akan segera usai cuy. Maverick masih berada di posisi kedua. Kerap kali Maverick ngedeketin gap dengan si Rio. Cuman di beberapa sektor juga kadang kita bisa meninggalkan Maverick dengan cukup jauh. Last sektor dan tinggal tikungan terakhir yang akan segera kita lewati, tepatnya di ujung dari tikungan high speed ini. Valencia Grand Prix akan segera usai dan MotoGP Karir season keempat sudah kita selesaikan dan misi kita tercapai sudah, yaitu menjadi juara dunia MotoGP di musim ini. Dan ini merupakan juara dunia pertama kita di kelas MotoGP itu MotoGP 23 dan boom, Rio menjadi pemenang sekaligus juara dunia di seri kali ini. Maverick Beko berada di zona podium. Sementara itu Espargaro, Miguel, Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez berada di 8 besar. Nah, dengan hasil seperti ini menandakan bahwa memang dua Aprilia, bahkan dua tim Aprilia itu memiliki performa yang sangat meningkat drastis ketimbang Ducati cuy. Jadi gue rasa musim depan akan menjadi musim yang lebih seru lagi, soalnya Aprilia keempat pembalapnya di race kali ini membuktikan diri dan akan menjadi ancaman besar untuk nanti di musim depan. Ya meskipun kita menggunakan Yamaha yang nggak tahu apakah bisa menang atau enggak ya di setiap balapan untuk MotoGP Karir season kelima atau di next season. Sementara itu untuk klasemen pembalap kita berhasil menjadi yang paling tinggi, dan di 3 besar ada Maverick Vinales dan juga Pecco Bagnaia, yang harusnya Pecco berada di posisi kedua atau di runner up, cuman karena Pecco ngelambat di akhir musim, akhirnya Maverick menggeser posisi dari Francesco Bagnaia. Espargaro berada di posisi keempat. Marco Bezzecchi, Miller, Joan Mir, Johan Zarco, Miguel, Marquez, Jorge Martin, Rins, Franco Morbidelli, Luca Marini, Alex Marquez di posisi ke-11. Dan untuk yang posisi paling belakang ada Takaki Nakagami yang berada di posisi ke-22 cuy. Sementara itu di klasemen tim kita berhasil menjadi pemenang juga dengan unggul 100 poin dari Aprilia Racing yang berada di posisi kedua. Sementara itu di bawahnya ada Muni, ada Repsol Honda, ada Pramac Racing, ada Red Bull Factory, ada Crypto Data RNF dan juga ada Yamaha Monster di posisi 8. Itu luar biasa jauh sekali cuy. LCR di posisi ke-9 ya untuk akhir musim ini dengan 95 poin. Dan di klasemen pabrikan jelas saja Ducati unggul telak akan Aprilia. Cuman yang paling miris sekali adalah Yamaha cuy yang berada di posisi ke-5. Ya ampun, posisi paling bawah di kejuaraan pabrikan MotoGP Karir musim ini kan. Dan ya dengan berakhirnya musim ini juga menandakan berakhirnya perjuangan kita di MotoGP Karir season keempat bersama Ducati Factory. Dan next season kita udah nggak sama Rio lagi karena kita bakal balapan bersama Asep Suraset yang finally comeback di MotoGP kita cuy. Jadi semoga aja next season Asep bisa ngebangun Yamaha lebih baik lagi ketimbang yang sekarang ini Frankie sama si Fabio Quartararo ya. Kita nggak tahu pasti gimana performa asli dari Yamaha nanti yang akan kita tunggangi, masih menjadi misteri cuy untuk kedepannya. Tapi yang jelas kita saat ini akan menikmati saja momen-momen yang terjadi, dan gue ngucapin thank you buat Ducati yang udah mau nerima itu balapan di MotoGP Karir selama 2 musim, dan juga terima kasih buat kru tim kita yang udah ngebantu banget ngelakuin settingan-settingan agar bisa kenceng di setiap balapan. Dan pastinya kita mengucapkan selamat tinggal untuk Ducati dan kenangan manis di musim ini.